Baik, selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk boleh diwawancarai. Ya, Sesuai yang sudah saya informasikan kepada Ibu sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait masalah yang sudah saya identifikasi di tempat saya mengajar di sekolah. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan sama Ibu hal ini untuk keperluan tugas PPG, pendidikan profesi guru. Jadi saya ingin mengeksplorasi penyebab daripada identifikasi masalah yang sudah saya amati tersebut. Nah, ada beberapa identifikasi masalah yang perlu saya eksplorasi penyebabnya dari Ibu sebagai pakar di bidang pendidikan, yaitu jadi ada 6 jenis masalahnya seperti apa yang sudah saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama adalah siswa kurang percaya diri untuk bertanya dan memberi tanggapan dalam proses belajar mengajar. Nah, masalah ini merupakan jenis masalah yang berhubungan dengan pedagogi. Nah, ini masalah yang pertama ini, Bu. Apa sih kira-kira penyebabnya dari masalah ini menurut Ibu? oh, ini ya menurut saya siswa kenapa kurang percaya diri itu penyebabnya itu biasanya pertama itu dari keluarga, ya kan? Uh, Mungkin di keluarga apa tidak ditanamkan kepercayaan diri, uh, sering juga di apa orang tua itu sering menyalahkan anak gitu kan, jadi si anak mungkin bisa dia menjadi minder gitu, tidak percaya diri. percaya diri. Kemudian dari lingkungan sekitarnya dan teman-temannya, mungkin dia juga sering diejek teman-temannya atau dibully gitu kan. Ada siswa mungkin yang kurang percaya diri, kan ini tidak semuanya kan, Ya, mungkin ada beberapa siswa aja. Nah kemudian di dalam kelas itu siswa itu tidak diberi motivasi. motivasi oleh guru ya. Siswa tidak diberi motivasi oleh guru dan tidak ditanya gitu kan. Ya, Jadi tidak ada komunikasi antara guru dan siswa. Jadi selalu saja guru yang melakukan komunikasi ke siswa, tetapi siswa tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan guru, sehingga siswa juga kurang percaya diri percaya diri ya. untuk bertanya di dalam pembelajaran itu menurut saya. Jadi menurut Ibu hal ini berpengaruh dengan lingkungan siswa ya, Bu? Iya, berpengaruh dengan lingkungan siswa mungkin. Keluarga, Ya. lingkungan sekitar, dan juga di dalam kelas ya antara guru, Guru interaksi iya, antara guru dengan siswa. Ya. Oke, baik Bu. Itu untuk masalah yang pertama ya Bu ya. Jadi Iya, masalah yang kedua ya. iya. Jadi masalah yang kedua ini siswa tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, masalah ini merupakan jenis masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Kan kadang-kala itu kan Bu, Iya. setelah kita melakukan feedback atau umpan balik kepada peserta didik, nah mereka ternyata masih belum sepenuhnya memahami, padahal kita baru menjelaskannya hanya beberapa menit saja. Apa sih kira-kira penyebabnya ini menurut Ibu? Ya, penyebabnya itu bisa saja guru itu terlalu monoton gitu. Maksudnya guru itu tidak punya improvisasi untuk mengajar. Ya. Jadi siswa itu tidak berminat gitu, tidak berminat untuk menyimak pelajarannya, sehingga dia tidak memahami belajar, gitu kan? Itu menurut saya. Jadi perlu seorang guru itu punya punya ide kreativitas Yeah. agar siswa itu
lebih tepat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Oleh guru. Menurut saya, jadi bukan harus dengan berbicara tentang pelajaran, tapi kita bisa belajar itu menyampaikan pembelajaran dengan menunjukkan gambar-gambar gitu. Jadi gimana caranya siswa itu lebih senang. Biasanya siswa itu kan lebih senang melihat gambar gitu, daripada mendengar ucapan seorang guru. Jadi sebagai guru ya harus ini bisa mengerti gimana caranya supaya siswa itu bisa memahami pembelajaran dan tidak kesulitan untuk belajar. Itu menurut saya. Begitu penyebabnya ya Bu ya. Artinya hal ini disebabkan oleh karena guru itu sendiri ya Bu ya. Mungkin gurunya tidak guru, bisa juga kurang belajar, bisa juga faktor keluarga, bisa juga. Berarti ada juga pengaruhnya atau penyebabnya dari siswa juga ya Bu ya. Iya. Oke. Masalah yang ketiga Bu. Nah, masalahnya adalah siswa kurang menghargai guru. Nah, masalah ini terkait dengan relasi guru dengan siswa. Nah, kebanyakan kita lihat sekarang di sekolah-sekolah itu etika siswa kepada guru tidak sesuai lah, tidak tepat. Nah, apa penyebabnya ini juga, Bu? Kalau ini siswa kurang menghargai guru, biasanya itu harusnya sebagai seorang guru kita juga harus dekat gitu, harus memahami siswa terlebih dahulu gitu, harus memberikan pembelajaran itu dengan santun gitu, dengan bahasa yang baik gitu kan. Sehingga jika guru memberikan pembelajaran dengan etika yang baik, otomatis siswa juga akan meniru, karena kan biasanya siswa itu pasti akan meniru seorang guru yang baik itu. Kita sebagai siswa biasanya akan simpati dengan seorang guru yang punya etika yang baik. Jadi jika kita ingin siswa itu menghargai guru, jadi kita sebagai seorang guru juga harus punya etika yang baik, sehingga kita itu menjadi idolanya para siswa. Gimana caranya guru itu bisa menjadi idolanya siswa, gitu kan? Jadi untuk ini juga ada juga faktor di dalam keluarga, mungkin orang tua yang biasanya agak keras suaranya, atau orang tua yang punya masalah dalam keluarga mungkin tidak mengajarkan kepada anaknya untuk punya etika yang baik. Itu juga bisa terjadi. Itu menurut saya. Oke, artinya harus dilihat dari dua sisi nih ya Bu ya, dari sisi keluarga, dari guru juga. Artinya sebagai guru itu harus memberikan contoh kepada siswa ya. Iya. Itu paling utama. Akan tetapi kalau jika seandainya Bu siswa melakukan ulah misalnya melawan guru misalnya, guru boleh juga melakukan memberikan berupa sanksi ya Bu ya. Iya, bisa saja memberikan sanksi, tapi kan sanksinya itu yang tidak menyebabkan trauma gitu, yang tidak menyebabkan sakit fisiknya gitu kan. Jadi bisa kita dengan komunikasi yang baik gitu kan. Oh iya. Artinya sanksi yang kita berikan itu harus terukur ya, dan memang membuat siswa menjadi jerah dan menyadari perbuatannya itu. Oke Bu. Masalah yang keempat, guru menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Nah, ini jenis masalah dalam pemahaman atau pemanfaatan mode pembelajaran inovatif. Jadi memang banyak kita lihat di sekolah ini Bu ya. Entah karena kurang dibekali oleh ilmu tentang
model pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga di dalam proses belajar mengajar guru hanya menggunakan metode satu arah. Nah, apa penyebabnya ini juga, Bu? Kenapa guru menggunakan metode yang monoton, padahal dia tahu bahwa itu akan membuat siswa bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran. Tapi apa penyebabnya ini, Bu? Ya, mungkin penyebabnya guru itu kan tidak difasilitasi oleh sekolah, ya, itu kan penyebab juga. Jadi untuk menggunakan pembelajaran yang kreatif itu kan perlu biaya, gitu kan. Jadi model pembelajaran yang kreatif itu perlu biaya, mungkin harus ada laptop, harus ada fokus, gitu kan. Nah, kemungkinan sekolah tidak menyediakan sarana seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang guru, gitu kan, jika memang untuk membeli sendiri itu dengan harga yang mahal kan tidak bisa. Mungkin bisa saja guru itu punya alternatif pembelajaran dengan metode yang lain, gitu. Seperti metode kita memakai kertas, gitu, atau karton, atau apapun, gitu, gambar-gambar yang tidak menyebabkan besarnya biaya itu harus bayar. Tapi pembelajaran itu bisa membuat motivasi, semangat untuk anak-anak belajar, ya, dengan ide kreatif seorang guru, gitu. Oke, Bu. Baik. Masalah yang kelima, Bu, ya. Siswa menanggapi materi tidak sesuai dengan yang disampaikan guru. Nah, ini juga masalahnya terkait dengan miskonsepsi. Nah, ini sering terjadi, Bu. Dan sering saya alami, di mana saya menjelaskan materi ajar selama beberapa menit, nggak lama. Lalu saya mencoba untuk bertanya kembali kepada siswa dengan tujuan apakah dia tahu apa yang sudah saya sampaikan materi tersebut. Nah, ternyata siswa menjawabnya dengan tidak tepat. Artinya dia menjawab dengan bahasa yang bukan bahasa tidak sesuai lah, tidak relevan dengan apa yang kita tanya. Nah, kenapa? Apa penyebabnya terjadi hal ini juga, Bu? Ya, untuk siswa ini bisa saja karena karena faktor keluarga. Ya, faktor keluarga, mungkin siswa di dalam keluarga itu banyak masalah, ya, bisa saja. Kemudian siswa juga kurang fokus, bisa mengantuk juga bisa. Jadi mungkin dia di rumah banyak pekerjaan dengan membantu ibunya, mungkin karena seorang kekurangan biaya, jadi dia harus membantu untuk mencari nafkah, bisa saja. Walaupun mungkin menurut seorang guru itu sudah menyampaikan materi dengan baik, tetapi siswa tidak bisa menanggapi materi itu, ya pasti ada faktornya. Bisa saja juga karena dia tidak pernah belajar, tidak bisa. Oh, itu kira-kira penyebabnya, ya, Bu, ya? Menurut saya. Oke, baik, Bu. Yang terakhir, Bu. Sekolah tidak mempunyai sarana prasarana teknologi, inovasi yang mendukung dalam pembelajaran. Jenis masalah ini merupakan masalah yang terkait dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Apa penyebabnya ini, Bu? Di mana sekolah tidak mempunyai sarana prasarana, terlebih dalam hal teknologi, ya, menunjang guru-guru untuk lebih mudah dalam proses pembelajaran. Silakan, Bu. Ya. Kalau tentang sarana prasarana teknologi informasi ini kan berarti kita
biaya ya, ke Iya, anggaran. iya. Memang sih untuk anggaran sekolah itu bisa saja Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. oh saya sekolah itu tidak mempunyai anggaran untuk sarana Iya. teknologi informasi ya kan. Iya, iya. Dan menurut saya jika memang guru ingin siswanya itu maju gitu kan, Ya. jika ingin siswanya itu maju, jadi guru itu harus punya kreativitas sendiri. Iya, Gitu kan? ya. Walaupun tidak harus dengan teknologi informasi yang dengan biaya yang mahal. Iya, iya. Ada sistem, mungkin sistem, tapi sistem bukan teknologi informasi yang biayanya masih bisa terjangkau atau dengan pemanfaatan barang-barang yang tidak dimanfaatkan lagi, kita manfaatkan gitu ya. Kalau memang bisa melalui HP kan bisa juga kan, karena HP mungkin kalaupun di daerah terpencil kan masih ada siswa yang memang punya HP. Kalau laptop tidak bisa ya. Kalaupun kita punya laptop, kalau kita mau pakaikan itu kan kita harus punya alat seperti Infokus, sementara sekolah itu tidak ada punya anggaran untuk itu ya kan. Iya. Jadi ya kita hanya bisa bercerita dengan mencari alternatif lain dengan biaya yang murah. Itu aja menurut saya, atau bisa aja dengan game-game, permainan-permainan supaya siswa itu lebih semangat untuk belajar. Itu aja menurut saya. Oke, Bu. Apalagi kan, Bu, tempat sekolah kami ini berada di pelosok atau terpencil. Otomatis kan perhatian pemerintah juga apa ya, tidak terlalu diperhatikan lah, istilahnya kurang. Nah, apalagi kalau berbicara dengan sarana dan prasarana teknologi ini, tentu dia juga berbicara tentang anggaran. Apalagi sekolah sekarang kan hanya mengandalkan dana BOS, sementara dana BOS-nya sangat terbatas. Apalagi sekolah kami di sana kan sedang pembenahan ruang dan gedung. Akan tetapi ya, Bu, ya, bukan dalam arti guru-guru harus menunggu dulu ada sarana dan prasarana teknologi baru harus ada punya ide sendiri. Harus ada ide. Iya, gimana ya supaya maju gitu kan. Iya. Kan minimal itu kan punya HP ya kan. Iya. Kita ngeliat-ngeliat gitu, guru itu ya seharusnya aktif gitu untuk mencari-cari hal apa yang menarik gitu. Iya. Wah, itu lebih semangat untuk belajar. Iya. Itulah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu saja dulu identifikasi masalah yang sudah saya amati di sekolah. Dan terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk memberitahu apa yang menjadi penyebab di antara masalah ini. Dan ini adalah merupakan kira-kira nanti bisa memudahkan saya untuk menganalisis penyebab daripada masalah ini. Dan tentunya semoga atas masalah-masalah ini dapat membantu saya untuk tentunya mencari solusi nanti agar sekolah dapat meningkatkan kualitasnya nantinya. Oke, baik, Bu. Terima kasih atas wawancaranya sekali lagi ya. Terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Oke, Bu, ya, kita cukupkan sampai di sini wawancaranya. Ya. Oke. Selamat siang, Bu.